Bab ke-11. Meng Yue, Doarer. Keempat pria itu terlempar dengan luka yang cukup parah. Lin Fang kemudian berjalan menuju tempat pria yang pertama kali terkena tinju petirnya. Setelah tiba di depan pria yang juga sedang menatap ke arahnya, Lin Fang segera mematahkan kedua kakinya. Sampah! Hanya hidup untuk merebut dan merampas milik orang lain. Kalian semua tidak pantas untuk tetap hidup. Lin Fang menatap tajam mereka semua. Lin Fang mengerti alasan mereka terus mengikutinya, bukan hanya karena rasa cemburu saja, tetapi memang mereka hampir setiap saat akan merampas harta milik orang lain yang dirasa lebih lemah dibandingkan kekuatannya. Tuan muda, aku tidak ingin mendengar rengekanmu itu. Jadi hentikan omong kosongmu. Lin Fang dengan tegas, kemudian segera membunuh mereka semua. Setelah kelima pria itu tewas, Lin Fang mengeluarkan api kecil di ujung jari telunjuknya, lalu melemparkannya ke arah mayat kelima pria itu. Sus! Api berwarna emas secara perlahan membakar mereka hingga menjadi abu. Setelah masalah di tempat itu selesai, Lin Fang segera melanjutkan perjalanannya. Sus! Tubuhnya melesat dengan cepat membelah angin. Di tempat lain, Lin Fang terus bergerak meninggalkan kota Perak. Dia berniat mencari informasi di tempat lain mengenai kompetisi kekaisaran yang akan diadakan. Sus! Tubuh Lin Fang bergerak zigzag melewati pohon di depannya. Hingga 2 jam kemudian, pergerakannya terhenti saat melihat beberapa prajurit yang sedang bertarung dengan beberapa pria berpakaian hitam. Dengan tenang, Lin Fang mencari tempat yang nyaman untuk mengawasi pertarungan itu. Lin Fang mencoba mencari tahu kelompok mana yang harus dia berikan bantuan. Lin Fang yang berada di atas pohon terus mengawasi pertarungan di antara kedua pasukan itu dengan seksama. Terlihat prajurit yang berjumlah sekitar 50 orang itu terus bersusah payah melawan kelompok pria berpakaian hitam. Serahkan Tuan Putri, atau kalian akan mati di tempat ini. Pria berpakaian hitam berteriak dengan penuh aura membunuh. Apa kau pikir dapat mengalahkan kami dengan mudah? Sekalipun nyawa kami yang menjadi taruhannya, tidak akan aku biarkan kau merebut Tuan Putri. Seorang jenderal keluar dari dalam kereta. Hanya jenderal lemah berani berkata arogan. Dengus pria berpakaian hitam yang menggunakan topeng. Haha, apa dengan menggunakan topeng kau dapat menyembunyikan identitasmu, tetuaku? Sang jenderal yang sudah mengetahui identitas pria bertopeng itu. Pria berpakaian hitam yang menggunakan topeng tersenyum, lalu melepaskan topengnya. Sepertinya memang tidak perlu lagi melakukan penyamaran. Tetua Go dengan tersenyum licik. Sang jenderal yang merasakan aura intimidasi dari Tetua Go pun mulai bersiap. Prajurit, jika dalam keadaan genting, tolong kalian bawa pergi Tuan Putri. Aku akan menahan mereka semampuku agar Tuan Putri dapat pergi. Sang jenderal berbicara dengan prajurit yang ada di sampingnya. Tapi jenderal, prajurit dengan ragu. Aku harap kamu dapat diajak kerja sama dengan baik. Sang jenderal kemudian segera turun ke dalam medan pertarungan. Tetua Go yang melihat sang jenderal sudah memasuki medan pertarungan, segera melesat ke arahnya. Mati! Teriak keduanya. Doarer! Keduanya terlempar beberapa langkah, kemudian kembali melesatkan pukulan. Hingga terjadi pertukaran serangan di antara keduanya. Prajurit dan pria berpakaian hitam yang melihat kedua pemimpin kelompok itu bertarung segera meningkatkan tensi pertarungannya. Lin Fang yang berada di salah satu pohon yang ada di tempat itu terus memperhatikan pertarungan tersebut dengan tenang. Hingga beberapa saat kemudian, dia segera mengeluarkan pedang dari cincin penyimpanan. Sus! Tubuhnya melesat dengan kecepatan angin. Hingga beberapa saat kemudian, terdengar teriak kesakitan dari pria berpakaian hitam yang kini mengalami luka di dada maupun lengannya. Terlihat darah segar yang mengalir dengan deras, dipenuhi rasa terkejut di wajahnya saat tiba-tiba mendapatkan luka. Sang jenderal dan Tetua Go yang sedang bertukar serangan melihat kejadian itu dengan ekspresi bingung. Setelah memperhatikan selama beberapa saat, sang jenderal terlihat senang karena sosok yang datang berada di pihaknya. Bajingan! Siapa yang sudah dengan lancang ikut campur urusanku? Tetua Go dengan marah, namun sang jenderal tidak tinggal diam dan membiarkan Tetua Go untuk membantu kelompoknya. Jangan alihkan fokusmu di saat pertarungan. Sang jenderal dengan melepaskan tinju. Boom, ses. Tetua Go terlempar beberapa meter karena tidak siap menerima serangan tersebut. Lin Fang terus bergerak dengan cepat. Setiap tempat yang dilewati, maka akan ada yang mengalami luka entah di bagian dada maupun lengannya.
Lin Fang sengaja melukai mereka dengan serius tanpa membunuhnya. Hal ini sengaja dilakukan untuk mengalihkan fokus Tetua Go yang sedang bertarung dengan sang jenderal. Teriak kesakitan anggota kelompoknya akan membuat dia terpancing emosi dan membuat Tetua Go menjadi kehilangan fokus bertarungnya. Para prajurit semakin bersemangat, mereka akan mengayunkan pedangnya ke arah bagian leher pria berpakaian hitam yang sudah mengalami luka dengan parah, hingga menewaskan mereka satu persatu. Sudah cukup, batin Lin Fang, yang kemudian segera melesat pergi meninggalkan pusat pertarungan menuju tempat dia sebelumnya. Sang jenderal yang merasakan jika orang yang membantunya telah pergi, lalu dengan cepat meminta prajuritnya untuk menghabisi lawan yang tersisa. Sedangkan Tetua Go kini memiliki wajah pucat pasi. Bagaimana tidak, kini bawahan yang dibawanya hanya tersisa 3 orang saja dengan dirinya. Hal ini membuat Tetua Go semakin marah dan kehilangan kendali, sehingga menyerang jenderal dengan membabi buta. Melihat serangan Tetua Go yang terlihat menjadi berantakan, membuat sang jenderal tersenyum penuh kemenangan. Hahaha, sang jenderal tertawa, kemudian segera melepaskan tinju secara terus-menerus ke bagian dada Tetua Go. Duar! Tetua Go terlempar dengan terluka parah mengeluarkan darah segar dari dalam mulutnya. Agak. Tetua Go berteriak dengan putus asa. Sang jenderal kemudian mendekati Tetua Go, lalu dengan sekali ayunan pedangnya, Tetua Go tewas di tempatnya. Sorak kegembiraan terdengar dari para prajurit. Awalnya mereka merasa akan tewas di tempat ini, namun setelah kedatangan Lin Fang yang membantunya, membuat arah pertarungan menjadi memihak kepada mereka. Lin Fang yang melihat hal itu tersenyum, lalu berniat meninggalkan tempat tersebut. Saat dirinya akan meninggalkan tempat itu, Lin Fang merasa jika ada sepasang mata biru yang indah sedang menatap ke arahnya. Lin Fang melihat tempat di sekitarnya, hingga pandangannya terhenti pada salah satu kereta yang dikawal beberapa prajurit. Lin Fang tersenyum tipis, lalu segera melesat pergi. Sus! Tubuhnya melesat seperti angin menjauh dari tempat tersebut. Sedangkan di dalam kereta, wanita muda yang menggunakan pakaian berwarna putih terus saja menatap ke arah tempat yang sebelumnya ditempati Lin Fang. Dengan tersenyum manis, wanita itu mengucapkan terima kasih dengan suara yang cukup pelan. Sang jenderal kemudian segera meminta prajurit untuk membakar mayat yang tergeletak di tanah, sedangkan dirinya segera berjalan menuju kereta termewah. Tuan Putri Meng Yue, apa Anda baik-baik saja? Sang jenderal dengan khawatir saat melihat raut wajah Tuan Putrinya. Aku baik-baik saja. Meng Yue dengan suara indah.